Injil Matius pasal 5 ayat 1-26. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Yesus dan hukum Taurat. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kemarahan. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, "Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." Namun, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Khotbah di atas bukit yang disampaikan Yesus adalah seperti sebuah peta yang menunjukkan jalan menuju kehidupan yang berbahagia dan bermakna. Dalam khotbah ini, Yesus memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seharusnya hidup sebagai pengikutnya. Ia mengajarkan nilai-nilai seperti kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Khotbah ini bukan hanya sekedar kumpulan kata-kata bijak, tetapi merupakan sebuah undangan untuk hidup dalam hubungan yang erat dengan Allah dan sesama. Ketika Yesus mengatakan berbahagialah, ia tidak sekedar berbicara tentang perasaan senang atau gembira. Kebahagiaan yang dimaksud Yesus adalah jauh lebih dalam dan kekal. Kata berbahagialah juga berarti diberkatilah.
menggambarkan penghargaan yang tersimpan bagi orang yang hidup sebagai warga kerajaan Allah. Orang yang berbahagia adalah mereka yang telah menemukan tujuan hidup mereka, yaitu hidup untuk mengasihi Allah dan sesama manusia. Yesus menyebut para pengikutnya sebagai garam dan terang dunia. Garam mengawetkan makanan dan memberikan rasa. Begitu pula orang Kristen harus menjadi pengawet nilai-nilai moral di dunia yang semakin rusak. Kita harus menjadi pengaruh positif bagi orang-orang di sekitar kita. Sedangkan terang menerangi kegelapan, demikian pula orang Kristen harus menjadi saksi akan kasih Allah di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Kita harus hidup sedemikian rupa sehingga orang lain dapat melihat karya Allah dalam hidup kita.